disebut nggak fair itu karena tadi ya Doktif juga punya bisnis yang sama gitu. Nah, jadi dia menganggap bahwa Doktif ini menutup rezeki orang gitu dari review-review gitu. Bagaimana dengan brand-brand yang sudah Doktif review yang memang produk keunggulan memperbaiki dan Doktif jual di etalasenya Doktif? Apakah itu berarti Doktif menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga Doktif jualin kok di etalase Doktif, asal sudah Doktif cek perbaikan ya Doktif bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama Doktif emang harganya memang agak ambiar karena Doktif kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang Doktif jual dengan harga ambiar, yang mereka bisa jual dengan harga normal. Nggak, Doktif intinya tujuannya pengen bisnis skincare menjadi kolam yang bening aja itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini Doktif nggak ingin berdamai karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh order skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat aman atau tidak, bukan Doktif. Oke, dari sisi seorang dokter kan untuk membuat dunia skincare menjadi kembali sehat dan baik-baik saja, atau memang harus punya pakem-pakem untuk siapapun yang mau bisnis skincare, apapun orang biasa, apoteker segala macam. Tidak ada masalah, siapapun bisa jualan skincare. Itu tapi harus dipakem-pakem gitu. Ya, jadi mungkin nanti Doktif berencana akan membentuk asosiasi, gitu, akan membentuk asosiasi tentang perlindungan bagaimana sih, jadi edukasi bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku di masa ini. Dok, terkait yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana dok? Jadi begini. Ada hubungannya dengan HS. Ada hubungannya dengan HS. Oke. Mengarahnya ke dokter. Emang benar sih pada saat itu juga tanya. Kalau dokter itu bersama dengan sindikat, dokter bilang aja. Dokter mau kata, kamu nggak ingat yang ngasih nomor Nikita kan kamu. Maksudnya sindikat tuh apa? Itu dokter pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai. Gitu, hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserah lah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya buktikan saja, kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Berarti membantah dok ya kalau dokter pernah memeras SS itu ya? Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. Tanggung ya dok ya? Tanggung, bener, apalagi 20M tanggung banget nyesel. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh. Harusnya 1 T, salah ya. Jadi jangan, kalau 2 T, 3 T gitu ya. 30 T sekalian. 30 T Iya. Dok, 200, enggak, yang itu berapa tuh 6 tahun? 300. Nah sekalian aja. Harusnya, aduh kenapa 500 T, 500M, sayang kesempatannya itu sayang. Tapi dokter senang ya, maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu enaknya harusnya menyebutkan nama, gitu. Misalnya nih kayak seperti Doktif pemeras, Doktif penipu. Nah itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya ya, yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih, ya. Jadi orang yang maker apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara. Jadi dia mengumpatkan, sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, jadi akan membuka di sini tahun lalu, ya. Ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek.
tapi kemasannya kayaknya suci, tak bernoda, gitu. Yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh dokter memeras kamu, ya 20 miliar, tidak tahu siapa orangnya. Kamu bilang nggak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya, boleh. 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRL. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini, biar masyarakat tahu. Tahunya dari mana itu 25 Lihat buzzer? sendiri transferannya ke ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu dia dari PT-nya dia sendiri. inisialnya R ya? Udah jangan mancing-mancing. Dok, ini dok. Apa? Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi media masyarakat ini pintar. Iya, apa yang Dotif katakan itu ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer ada, Dotif ngomong ada. Jadi kalau misalnya Reza, nah kan lewat kedua, lihat aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ, nggak apa-apa sih emang Jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas. Itu transfernya jelas banget. Ya kamu buat apa transfer itu untuk menyerang, dan waktunya pun jadi berapa hari ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget. Ya sesama dokter pun saling menyerang. Jadi kalaupun kalian di sini dikirim dokter untuk membayar buzzer, demi Allah sepeser pun dokter tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah, ya, demi ngomongin Allah nih, berani, ini nggak pernah. Jadi kalau kalian berpikir, oh ini adalah dokter kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan kapan dokter bayar buzzer, kapan dokter transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRZ dokter lihat dari PT Gelatin 25 juta tit, gitu. Tanggalnya tit, gitu ya. Jangan, ya, oke? Dok, apa terakhir dok? Apa motivasimu? Enggak ya? Tadi siang sempat Dari gua. Dok, alasan tadi siang sempat Keterangan. dokter itu bersumpah di bawah Al-Quran. Bukan tadi siang, udah lama. Oh, udah lama itu. Jadi sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi ini. Udah lama itu. Oh, udah lama. Itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. akhirnya bersumpah. Akhirnya keluar. Oh, Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepat dia balasan. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepat banget balasannya. itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya Bukan kaleng-kaleng. iya. Hebat. Gitu ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang dokter nih masih ingin terus mereview di saat orang-orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter Badan POM di saat juga dokter lain juga masih udah ada yang taubat lah dari mereview, dan dokter masih maju, apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak. Itu salah ya, giringan opini yang salah. Tidak seperti itu. Jadi sebelum dokter melakukan preskon, ya, dokter sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review dokter kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Jelas ya? Udah ya? Tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan dokter untuk review sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Oke dok, dok soal kemarin kan dokter sempat memberikan somasi terbuka kepada dokter Eka ya, yang anak buahnya dokter Richard kan dia seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari Nggak ada, mereka? karena dokter juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok. Nggak ada balasan, jadi dokter memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga, biar sama-sama ada tanggungannya. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporkan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing deh. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang dokter Eka yang ternyata
pernah bermasalah juga dok? Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget bener. Netizen Indonesia tuh hebat banget loh guys. Ya jangan kalian yang nakal, jangan macam-macam deh. Terutama untuk Rahma, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang ngeliat, ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini kalau yang iklan kayak gitu ya. Udah tuh nggak mau ngomongin siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan nadar gitu. Udah tuh nggak mau ngomong. Bener apa? Nanti saja ya guys ya. Netizen itu adalah intel yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh bukan dibantu ya. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada cang-cang Indonesia itu. Dokter, apa sih yang ini dokter kan seorang perempuan, artinya apa yang membuat dokter itu berani bahkan melawan gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu, dokter berani nih, nggak ada asal apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat itu adalah passion dokter. Jadi itu bukan bercanda ya guys ya, teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter ada bencana, itu kan dokter paling terjun pertama tuh, ya kan? Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia. Tapi memang passionnya dokter yang seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang ada gitu loh di media ini. Sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang dokter. Gitu kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya, gerombolan di situ dia makanya harus bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga dokter, teman-teman dokter, tapi dokter tak akan. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan atau udah dilaporkan sama sesuatu. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas cukup dengan titipkan KTP. Ya, dokter titipin KTP, kalau dokter nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik. Ya karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, nggak bakalan ketemu kan. Karena dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara dokter dan timnya dokter tetap anterin bantuan, nilai taraf dokter tetap terjun, tetap masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat walafiat. Dokter tadi kata SS itu bahwa apa yang dilakukan dokter ini membuat imbasnya ya, membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Oleh Karena dokter omsetnya menurun. Tadi disebut bahwa dokter itu melakukan melakukan kejahatan nih dok. Iya, karena dokter bicara. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? menurut mereka menurut mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overcome gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah itu jawabannya. Jadi